yang sangat penting juga dalam akhlak sosial ini adalah edukasi. Kita selalu berfungsi mengedukasi, memberikan pendidikan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, dia ketika bermasyarakat selalu saja dia mengupgrade, dia meningkatkan kualitas orang yang bersahabat dengannya. Selalu saja dia edukasi, dia didik, dia tingkatkan kualitasnya. Itu adalah akhlak sosial yang sangat penting. Kita dengan jamaah pengajian kita, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan masyarakat umum. Itu penting sekali kita melakukan yang namanya mengedukasi, mencerdaskan, membantu mereka untuk memiliki kemampuan-kemampuan. Jangan justru kita membodoh-bodohi. Nah, ini sesuatu yang sangat miris yang kita saksikan di tengah masyarakat kita. Ada sebagian orang yang sangat peduli bagaimana mengedukasi masyarakatnya, tapi ada sebagian orang yang bertahan untuk membiarkan masyarakatnya itu rendah pendidikannya. Tidak mengedukasi mereka. Menikmati kebodohan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kalau mereka ini jadi pinter, maka dia tidak lagi punya kedudukan yang istimewa di tengah mereka. Ini salah ini. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat buruk. Ketika na'udzubillah kita melihat ada sebagian kiai, sebagian ustadz, sebagian pendakwah, ada sebagian tokoh masyarakat membiarkan masyarakatnya itu tak terdidik, tak tersentuh dengan edukasi yang tinggi, dan mereka menikmati itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita kalau melihat Nabi kita Muhammad SAW dimanapun dia berada, tujuan dia di tengah masyarakat itu adalah selalu ingin mengupgrade, meningkatkan kualitas intelektualitasnya, kualitas misalnya jiwanya, kualitas spiritualitasnya, bahkan kualitas materinya. Nabi berusaha menyejahterakan umatnya. Penyejahteraan umat ini penting sekali, disejahterakan ekonominya. Kalau bisa ini umat Islam semuanya kaya raya, semuanya mampu, semuanya bisa memberikan zakat dan khumusnya, semuanya bisa bersedekah, semuanya bisa berbagi-bagi. Islam bukan agama yang menginginkan umat ini selalu berada pada level yang rendah secara ekonomi. Karena itu kalau kita lihat misalnya Imam Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, itu nanti ketika dia datang, dia akan membangun sebuah masyarakat yang betul-betul mampu secara materi dan ekonomi. Mereka betul-betul makmur. Sehingga di zaman itu katanya, orang tidak akan lagi menemukan siapa yang bisa menerima atau yang mau menerima sedekah dan zakat. Karena semua orang berada dalam keadaan mampu. Artinya apa? Artinya kesejahteraan duniawi itu juga merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Nah, edukasi masyarakat, akhlak sosial yang sangat penting itu adalah mengupgrade. Kita tingkatkan kualitas masyarakat kita. Siapapun kita, Anda sebagai seorang da'i ilallah, Anda sebagai seorang ustadz, Anda sebagai seorang ekonom, Anda sebagai seorang misalnya tokoh masyarakat, Anda sebagai seorang politisi, Anda sebagai seorang perwira, apapun profesi kita punya tanggung jawab moral sosial kita, akhlak sosial kita. Apa? Mengangkat kualitas dan mengupgrade masyarakat kita. Itu kewajiban kita. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebut tentang Rasul SAW, salah satu sifat Nabi adalah apa? Nabi adalah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Allah menyebutkan dalam surah Al-Jum'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ya, Nabi punya fungsi adalah pertama-tama yatlu 'alaihim ayatihi. Nabi mengajarkan kepada mereka ayat-ayat, itu mengangkat, upgrade. Terus apa lagi? Yuzakkihim, membersihkan spiritualitas mereka. Mentarbiyah mereka, mengedukasi mereka. Mengajarkan kepada mereka tentang apa yang namanya moralitas, apa yang namanya tazkiyah, apa yang namanya membersihkan jiwa. Lalu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, ilmu yang sifatnya rasional. Intinya adalah upgrading, edukasi, tingkatkan kualitas masyarakat. Ini memang tanggung jawab semua kita, terutama para pendidik, tetapi saya menyebutnya ini adalah salah satu akhlak sosial kita. Jadi kita tidak boleh membodoh-bodohi masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan mereka bertahan dalam kejahilannya. Lalu kita menikmati kejahilan masyarakat kita. Masyarakat hanya diberikan sebuah misalnya cerita-cerita yang sifatnya mitos. Diberikan kepada mereka hal-hal yang hanya menghibur lara mereka, melipur lara mereka. Karena itu kan ada sebagian orang-orang ateis, kalau nggak salah saya, ini salah satu kata-kata Marx ketika dia mengatakan bahwa ad-din huwa afyunus syi'ab. Dia bilang, agama itu seperti sesuatu yang meninabobokkan masyarakat. Ad-din afyunus syi'ab. Jadi sangat terkenal, mereka punya sindiran atau satire istilah sekarang ini, sindiran-sindirannya yang mengatakan bahwa agama ini hanya membuat orang ninabobok. Dan sindiran seperti itu pada kasus-kasus tertentu dan kebanyakan benar. Bahwa agama hanya untuk memuaskan secara sejenak saja. Padahal bukan itu agama. Agama itu adalah membuat orang cerdas. Agama itu membuat orang kemudian terbuka alam pikirannya. Agama itu tujuannya adalah membuka cakrawala orang berpikir, mengajar orang berpikir rasional, mengajar orang berpikir objektif, mengajar orang untuk melihat bahwa yang namanya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyejahterakan umat manusia. Bukankah kita seringkali mendengar firman Allah yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bukankah kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari seluruh umat manusia yang lain. Nah, karena itu sekali lagi ketika kita berbicara akhlak sosial, yang ketiga yang sangat penting adalah mengupgrade orang-orang yang ada di sekitar kita, meningkatkan kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat dan juga yang sangat penting adalah membangun dignitas, membangun kemuliaan. Masyarakat itu harus kita tanamkan harga diri yang tinggi, dignity istilahnya, harga diri yang tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Agama ini mengajak orang untuk menjadi sebuah umat yang besar. Kita yakin bahwa kaum muslimin pada hakikatnya adalah sebuah umat yang mulia. Nah, karena itu kenapa para ustadz, para kiai harus bisa menyampaikan pesan-pesan kepada umat yang bisa mengangkat dignity mereka. Bagaimana kemuliaan umat ini bisa kita angkat sekiranya mereka masih berada pada level yang rendah secara pendidikan.
rendah secara edukasi, rendah secara emosi, rendah secara ekonomi dan sebagainya. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Kewajiban sosial kita. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mengangkat harkat martabat, memuliakan umat ini. Karena itu kenapa Ahlul Bait alaihimussalam itu mengajarkan kepada semua pengikut-pengikut mereka bahwa jadilah kalian orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya harga diri, muruwah, punya harga diri, orang-orang yang sangat yakin akan kebenaran yang mereka pegang.